wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Herawati. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mahasiswi kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak TB Abdul Hamid yang telah memberikan tugas kepada saya yang berjudul dengan materi yang berjudul jumlah dan simbol jumlah. Oke, baik, kita lanjut dengan materi yang pertama dengan perumusan masalahnya. Adapun permasalahan yang akan kita bahas di dalam makalah ini adalah ada 5 rumusan masalahnya. Yang pertama ada pengertian dari jumlah, dan yang kedua apa itu jumlah mufidah, dan yang ketiga apa itu jumlah ismiyah, dan yang keempat apa itu jumlah fi'liyah, dan yang terakhir yang kelima apa itu pengertian dari simbol jumlah. Oke, baik, tujuan masalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui jumlah, dan yang kedua untuk mengetahui jumlah mufidah, dan yang ketiga untuk mengetahui jumlah ismiyah, dan yang keempat untuk mengetahui jumlah fi'liyah, dan yang terakhir untuk mengetahui simbol jumlah. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, sedangkan simbol jumlah adalah sesuatu yang mirip dengan kalimat. Penjelasan ringkasannya sebagai berikut. Pertama, jumlah mufidah. Ketika disebut jumlah, maka yang dimaksud dengan jumlah mufidah yaitu susunan dari 2 kata atau lebih memberikan faedah atau pemahaman makna yang memperjumlah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan kata benda. Jumlah fi'liyah adalah kalimat verbal, jumlah yang diawali dengan fi'il, kata kerja atau kata yang menjadikan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu atau waktu lampau. Baik, kita lanjut dengan pengertian simbol jumlah. Simbol jumlah adalah sebuah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau sebuah kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan adanya kalimat lain yang disadarkan agar dapat menjadi sempurna. Simbol jumlah dikatakan sebagai rangkaian kata yang mirip dengan jumlah karena di dalam tersusun dari gabungan kata, yaitu 2 kata atau lebih. Nah, pembagian simbol jumlah secara umum, simbol jumlah dibagi menjadi 2, yaitu jumlah yang tersusun dari harfun zar atau dengan disebut huruf zar dan isim, serta simbol jumlah yang tersusun dari dzaraf dan isim. Yang pertama zar mazrur. Berdasarkan susunannya, simbol jumlah zar mazrur merupakan pembagian dari simbol jumlah. Yang pertama, huruf zar dapat membuat isim yang ada setelahnya menjadi berharokat kasroh. Dan yang kedua, dzaraf. Dzaraf mazrur. Dzaraf adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu maupun tempat. Dzaraf dibagi menjadi 2, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah suatu kata yang menunjukkan keterangan waktu, sedangkan dzaraf makan adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Oke, baik, dari pemaparan yang saya jelaskan tentang jumlah dan simbol jumlah, kesimpulannya adalah jumlah ismiyah adalah jumlah atau yang disebut dengan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar.
Dan yang kedua, mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah yang terletak di awal jumlah atau kalimat. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim dan ma'rifat. Ketiga, khobar. Khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Keempat, mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar ya atau yang disebut laki-laki, khobarnya harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad atau kata tunggal, khobarnya juga harus isim mufrad dengan alif lam, isim domir atau yang disebut dengan kata ganti, isim isyarah atau yang disebut dengan kata tunjuk, isim alam, nama orang atau benda, isim makiro yang disandarkan pada isim ma'rifat yang lain atau isim maudhul. Yang keenam, jumlah fi'liyah atau yang disebut dengan kalimat verbal adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fi'il pelaku. Kaidah-kaidah terdiri dari fi'il dan fa'il. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai fi'il dan fa'il. Fa'il wajib berkedudukan setelah fi'il, wajib mufrad meskipun fa'ilnya fi'il wajib dama jika fa'ilnya muannas hakiki. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau bahasa yang kurang baik. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak TB Abdul Hamid. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.